semuanya, apa kabar? Miss harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, berjumpa lagi bersama Miss Nidia dalam mata pelajaran fisika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang usaha. Jika minggu semalam kita sudah belajar tentang gaya, kali ini kita akan belajar tentang usaha. Nah, gaya dan usaha itu saling berkaitan. Nanti kita lihat apa sih hubungannya antara gaya dengan usaha. Oke. Nah, Miss harap kalian dapat memperhatikan video ini dengan baik. Karena apa, Nak? Karena topik usaha ini sangat sering kita jumpai contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sering kita lakukan. Nah, selain itu, topik usaha ini juga sering muncul dalam ujian-ujian. Jadi, kamu harus memperhatikannya dengan baik. Oke, sebelum masuk tentang usaha, kita harus kenal yang namanya energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, di kelas 7 sudah belajar tentang energi. Miss pernah beri contoh bahwa pagi hari kita harus terlebih dahulu sarapan. Ya kan? Karena apa? Makanan yang kita makan waktu sarapan itu akan menghasilkan yang namanya energi. Nah, energi itu akan kita gunakan ketika kita mau melakukan suatu pekerjaan. Mau belajar, mau berangkat ke sekolah, atau mau kerja di sepanjang hari kita, energi yang kita gunakan itu dari makanan-makanan yang kita makan sewaktu kita sarapan. Oke. Nah, apa hubungan energi dengan usaha? Kita bahas dulu apa itu usaha. Usaha adalah kerja yang dilakukan dengan memberikan gaya pada sebuah benda dan menyebabkan benda tersebut bergerak. Nah, jadi ketika kita, contohnya ada meja gitu kan, kita mendorong meja atau kita menarik meja, artinya kan kita memberikan gaya terhadap meja. Sama seperti pertemuan sebelumnya kita sudah belajar gaya. Ketika kita dorong suatu benda, artinya kita memberikan gaya terhadap benda tersebut. Nah, katanya kalau gaya yang kita berikan tadi, dorongan atau tarikan yang kita berikan kepada benda tersebut, dapat menyebabkan benda itu bergerak atau adanya perpindahan posisi, benda tersebut menjadi bergerak, maju atau mundur. Nah, itu menandakan bahwa kita sudah melakukan usaha. Jadi usaha itu kerja yang kita lakukan ketika kita memberikan gaya dan benda tersebut dapat bergerak. Oke, lanjut. Hubungan usaha, gaya, dan energi di kasus kedua. Katanya, Joko mendorong tembok, tetapi tembok tetap diam dan tidak berpindah sedikit pun. Ya kan? Nah, dalam kasus ini, katanya temboknya tidak berpindah. Berarti apa saja yang terjadi di kasus kedua ini? Dalam hal ini, tembok menerima gaya yang diberikan Joko terhadap tembok. Tapi tembok juga memberikan gaya reaksi yang sama besar dan berlawanan arah terhadap Joko. Nah, ingat hukum Newton ketiga. Ketika Joko mendorong temboknya, artinya Joko memberikan gaya terhadap tembok. Tetapi tembok tersebut juga akan memberikan gaya terhadap Joko, ke arah Joko, yang arahnya berlawanan dengan arah gaya Joko, tetapi besarnya sama. Besar gaya yang diberikan tembok dengan besar gaya yang diberikan Joko itu sama yang besarnya. Nah, hal ini menyebabkan tidak terjadinya perpindahan. Berarti di kasus kedua ini tetap ada gaya yang diberikan Joko atau gaya yang diberikan tembok, tapi tidak ada perpindahan. Nah, kalau tidak ada perpindahan, masuklah di poin kedua. Joko tidak melakukan usaha atau usahanya sama dengan 0. Ditandai dengan apa? Dengan temboknya tidak bergerak. Nah, temboknya tidak bergerak berarti tidak ada perubahan posisi. Berarti Joko tidak melakukan usaha. Oke, nah jadi kalau contohnya nanti ada rumus, ada soal ya kan? Nah, yang ditanyanya berapa besar usaha. Ingat kan tadi katanya usaha adalah gaya yang diberikan agar suatu benda dapat berpindah posisi. Berarti di konsep usaha ini ada bekerja yang namanya gaya dan bekerja yang namanya jarak.
ya kan? Makanya rumusnya W sama dengan F kali S, gaya kali jarak. Nah, di mana usaha itu satuannya Joule, gaya itu satuannya Newton, dan S itu adalah jarak atau perubahan posisinya. Miss kasih satu contoh soal. Katanya perhatikan gambar di bawah ini. Umar dan Amir sedang bermain tarik tambang. Jika Umar memberikan gaya 600 Newton ke arah kiri, sedangkan Amir memberikan gaya ke arah kanan sebesar 400 Newton. Tentukanlah. Masuk soalnya Umar dan Amir ini bermain tarik tambang. Si Umar menarik tarinya ke arah kiri itu sebesar 600 Newton. Sedangkan Amir gayanya untuk menarik tali ke arah kanan itu 400 Newton. Nah, yang ditanya berapakah total gaya yang bekerja pada tali? Siapakah yang menjadi pemenangnya? Dan jika pemenang mampu menarik lawannya sejauh 200 meter, 2 meter, berapakah usaha total yang bekerja? Oke, kita tulis dulu diketahui. Katanya gaya tarik Umar itu 600 Newton ke kiri. Sedangkan gaya tarik Amir itu 400 Newton ke arah kanan. Yang ditanya pertama gaya total, S totalnya. Kedua pemenangnya. Dan yang ketiga adalah usaha total yang bekerja pada tali. Berarti yang pertama itu kan gaya total. Nah, ingat ketika belajar tentang gaya kemarin sudah pernah Miss beritahu jika dua gayanya itu berlawanan arah otomatis harus dikurang. Jadi selisih dari 600 Newton dikurang 400 Newton itu adalah 200 Newton. Berarti total gaya yang diberikan oleh kedua orang tersebut terhadap tali adalah 200 Newton. Nah, yang menjadi pemenangnya adalah Umar. Karena apa? Kita lihat Umar itu memberikan gaya yang lebih besar dibanding Amir. Oleh karena itu, Umarlah yang jadi pemenangnya. Dan tali bakal tertarik ke arah kiri. Sama seperti arah gaya tarik yang diberikan Umar. Ya kan? Nah, yang ketiga, berapakah total usaha yang bekerja pada tali? Nah, kalau yang ditanya total usaha, nak, gunakanlah gaya total atau F total. Karena kan rumus W itu sama dengan F kali S. Kalau yang ditanya W totalnya, gunakan yang F total. F total kita adalah 200 Newton, sedangkan S-nya atau jarak perpindahannya itu 2 meter. Berarti dapatlah nanti usaha total yang bekerja pada tali adalah 400 Joule. Oke, nah jadi pembahasan kita hari ini sampai di sini saja. Masih mudah karena masih konsep dasar tentang usaha. Miss yakin kalau kalian mendengarkan, memperhatikan video ini dengan baik, kalian pasti bisa menjawab kuis dengan baik juga.